Pernah nggak kepikiran kenapa lahan pertanian sekarang makin sulit menghasilkan panen bagus? Banyak tanah jadi tandus, air susah ditahan, dan hama makin ganas. Nah, semua itu ada hubungannya sama cara kita bertani selama ini. Sekarang muncul satu solusi yang keren. Pertanian regeneratif. Bukan sekedar metode baru, tapi gerakan yang bisa menyembuhkan bumi sekaligus bikin pertanian lebih menguntungkan. Yuk kita bahas bareng-bareng biar kita ngerti kenapa ini penting banget buat masa depan pangan dunia dan masa depan kita sendiri. Pertanian regeneratif adalah pendekatan bertani yang fokus memulihkan ekosistem. Kalau pertanian konvensional sering bikin tanah makin rusak karena bahan kimia, pestisida, dan pembajakan terus-menerus, pertanian regeneratif justru bikin tanah makin subur, air lebih bersih, dan udara lebih sehat. Jadi bukan cuma sekedar ramah lingkungan. Regeneratif itu artinya kita memberi kesempatan bumi untuk sembuh sambil tetap menghasilkan makanan untuk manusia. Yang pertama, menjaga kesehatan tanah. Tanah bukan cuma tempat tanam, tapi ekosistem hidup. Ada miliaran mikroba, jamur, dan hewan kecil yang bekerja sama. Kalau tanah sehat dan tanaman kuat, gak gampang kena penyakit. Makanya regeneratif mengurangi bahan kimia, lebih banyak pakai pupuk alami, kompos, biokar, dan mikroba baik. Yang kedua, mengurangi olah tanah atau no-till farming. Banyak orang pikir tanah harus dibajak supaya gembur. Padahal kalau sering dibajak, tanah kehilangan karbon, strukturnya rusak, dan makin mudah kering. Dengan no-till farming, tanah tetap utuh, akar tanaman lama dibiarkan, dan organisme kecil tetap hidup. Hasilnya, tanah jadi lebih kaya. Yang ketiga, diversifikasi tanaman atau folikultur dan rotasi. Menanam satu jenis tanaman terus-menerus bikin tanah miskin nutrisi dan gampang kena hama. Makanya regeneratif pakai sistem polikultur, bermacam-macam tanaman dalam satu lahan. Bisa juga rotasi, misalnya musim ini padi, musim depan jagung, lalu kacang-kacangan. Ini menjaga keseimbangan tanah dan mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia. Yang keempat, menutup tanah dengan tanaman atau cover crops. Tanah kosong itu gampang tererosi oleh hujan atau kering oleh matahari. Nah, cover crops seperti kacang hijau atau tanaman legum berfungsi menutup tanah, menjaga kelembapan, dan bahkan menambah nitrogen secara alami. Yang kelima, integrasi hewan ternak. Dulu ternak sering dipisahkan dari pertanian. Padahal kalau digabung, hasilnya luar biasa. Sapi bisa merumput, ayam bisa memakan serangga, kambing bisa membersihkan gulma. Kotoran mereka jadi pupuk alami. Siklus hidup jadi lebih lengkap, hemat biaya, dan lebih berkelanjutan. Lalu, apa dampak nyatanya kalau petani beralih ke sistem ini? Dampak nyata bagi petani, panen lebih tahan hama, tanah lebih subur, biaya pupuk dan pestisida bisa ditekan. Artinya, keuntungan bisa lebih stabil, nggak tergantung harga pupuk kimia yang terus naik. Dampak nyata bagi lingkungan, tanah yang sehat bisa menyerap karbon dari udara. Bayangin, bertani bukan cuma ngasilin makanan, tapi juga bisa mengurangi perubahan iklim. Selain itu, air lebih mudah diserap tanah, mengurangi banjir saat musim hujan, dan menyimpan cadangan saat musim kemarau. Dampak nyata bagi konsumen, hasil panen lebih sehat, lebih bernutrisi, dan bebas residu kimia berbahaya. Jadi bukan cuma mengenyangkan, tapi juga menyehatkan tubuh kita. Contohnya, udah banyak. Di Amerika, ada petani gandum yang meninggalkan cara konvensional. Mereka pakai sistem no-till dan cover crops. Hasil panennya tetap bagus tanpa bergantung pupuk kimia.
Di Australia, peternak sapi pakai sistem rotational grazing. Sapi dipindah-pindahkan di padang rumput supaya tanah tetap subur dan rumput bisa tumbuh kembali dengan cepat. Di Indonesia, beberapa kelompok tani organik di Jawa Barat mulai mengintegrasikan sawah dengan itik. Itik memakan hama padi seperti keong mas, sekaligus menghasilkan pupuk alami. Jadi, pertanian regeneratif itu lebih dari sekedar teknik bercocok tanam. Ini adalah filosofi. Bagaimana kita hidup berdampingan dengan alam, mengambil secukupnya, dan memberi balik lebih banyak. Bayangin, bumi yang lebih hijau, udara yang lebih bersih, tanah yang lebih subur, dan generasi berikutnya bisa tetap menikmati pangan berkualitas. Kalau kalian setuju pertanian harus jadi solusi, bukan masalah, jangan lupa like, share, dan subscribe ya.